Perkenalkan, saya Maria Natalia Rifida, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA PGRI Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan guru saya, Pak Bregmans. Beliau adalah guru PJOK di SMA PGRI Maumere. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan pra-observasi untuk coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan tujuan kegiatan pra-observasi ini. Jadi, kegiatan percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Dan mengapa hari ini kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi percakapan ini adalah sebagai kegiatan awal sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik di kelas lainnya. Dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat pembelajaran di kelas. Sesuai dengan materi yang saya ambil, yaitu senam lantai, lompat jongkok, dan lompat kangkang. Tujuan pembelajarannya setelah peserta didik menonton atau melihat gambar yang ditayangkan, peserta didik dapat memahami pola gerak lompat jongkok dan lompat kangkang pada senam lantai dengan menggunakan alat. Yang kedua, mempraktikkan pola gerak dasar lompat jongkok dan lompat kangkang pada senam lantai dengan menggunakan alat. Jadi tujuan pembelajaran di sini yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti itu ada dua ya Pak. Yang pertama itu adalah memahami gerak dasar lompat jongkok, lompat kangkang pada senam lantai dengan menggunakan alat. Yang kedua itu peserta didik dapat mempraktikkan pola gerak dasar lompat jongkok, lompat kangkang pada senam lantai. Kita ke pertanyaan yang kedua. Di sini saya juga ingin tahu area pengembangan dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Itu dari aspek apa saja? Saya gunakan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan. Jadi di sini ada 3 area pengembangan yang akan Bapak capai. Itu yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, dan yang ketiga itu adalah sikap. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan strategi yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran di kelas ini? Baik, terima kasih untuk strategi yang saya gunakan, yaitu pendekatan saintifik, model discovery learning, metode diskusi dan praktik. Oke, baik. Jadi model yang akan Bapak gunakan itu adalah discovery learning, dengan metodenya adalah diskusi dan praktek. Ya. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Terima kasih untuk media yang saya gunakan, yaitu HP, buku teks, laptop, infocus, peti lompatan, lapangan, dan ruang kelas. Jadi media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu ada HP, ada laptop, ada infocus, ada buku teks, lapangan, peti lompatan, dan yang terakhir itu adalah ruangan kelas. Terus yang pertanyaan terakhir, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Di hari apa, kelas berapa, dan pada jam berapa? Untuk proses pembelajarannya nanti setelah pra-observasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 di kelas 11 IPA dan IPS jam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti di hari Kamis tanggal 14 Maret pada jam pertama, kedua, dan ketiga saya akan datang ke kelasnya Bapak, yaitu kelas 11 IPA dan IPS untuk melakukan supervisi kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, saya ingin mengetahui apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini. Baik, setelah kita melakukan percakapan, yang saya dapatkan adalah seperti apa dan bagaimana untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi begitu saja Pak. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai
di kelas nanti ya. Tetapi setelah saya melakukan observasi kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak, sampai bertemu di Kamis depan ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, jadi nanti kalau saya bilang semangat pagi, pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita awali dengan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kegiatan yang nanti kita akan laksanakan pada hari ini. Saya minta salah satu peserta didik untuk membawa kita dalam doa. Membawa kita dalam doa. Selanjutnya sebelum kita ke pelajaran, saya cross check kehadiran dulu. Kelas 11 MIPA, siapa yang tidak hadir? Yang lengkap. Setelah kalian bisa ice breaking sedikit dulu, ya. Nanti saya panggil sini, saya minta tepuk 1 kali, berarti tepuk 1 saja, tepuk 2 kali berarti tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali 3. Oke, terima kasih. Materi sebelumnya yaitu tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani kita sudah tahu bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan adaptasi terhadap pembebasan fisik yang berlebihan tanpa mengenal kelelahan yang berlebihan juga. Melakukan kegiatan dan adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan tanpa mengenal kelelahan yang berlebihan. Maksudnya setelah melakukan kegiatan masih ada sisa waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan kegiatan yang lain. Jangan beri habis memang kegiatan pertama, jangan beri habis memang. Nanti sebentar tidak bisa sanggup. Jadi kaitan dengan materi sebelumnya, yang mana kebugaran jasmani itu kaitan dengan senam lantai, yaitu tentang aktivitas senam lantai. Aktivitas senam lantai yang mana KJ tentang analisis gerak dasar, lompat jongkok dan lompat cangkang pada aktivitas senam lantai dengan menggunakan alat. Jadi ini dia menggunakan alat. Coba kamu tahu atau tidak untuk melaksanakan kegiatan senam lantai dengan menggunakan alat itu apa saja dan tidak menggunakan alat itu apa saja. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Senam lantai itu kan ada 2 kegiatan, yaitu satu dengan menggunakan alat dan satu tidak menggunakan alat. Coba yang menggunakan alat itu apa? Yang di depan tuh kalau memang tidak tulis dipikirkan saja, sebentar nanti sampaikan saja. Oh, saya tadi sudah mengidentifikasi seperti ini, masalahnya seperti ini. Terus setelah kita bisa mengumpulkan data, mengolah data, kesimpulan.
Oh, mundur maju. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Ke kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Yang tidak konsentrasi. Ulang lagi. Baris. Ulang lagi. Sekarang konsentrasi. 1, 2, 3. Ke kiri. Kanan. Ke kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ke depan. Mundur. Mundur. Maju. Oke, sudah. Ke balik rumah. Terima kasih Pak. Mundur. Sampaikan. Satu kelompok saja, tidak usah 2-3 kelompok. Satu kelompok saja. Setelah kamu menonton video di depan tadi, apa yang kamu bisa identifikasi? Masalahnya apa sih? Oke. Atau ada yang sudah mengerti? Ada yang sudah mengerti bisa menyampaikan setahu dia saja. Apa yang dia tahu? Tidak apa-apa. Salah tidak mungkin saya hukum. Salah nanti diperbaiki. Siapa yang bisa? Bisa sedikit sesuai dengan apa yang dia lihat, dia bisa menggambarkan saja. Oh, saat ini seperti ini saya tahu begini, saya tidak tahu seperti ini. Oh, bagaimana Pak? Omong rileks saja, tidak usah tegang dan kalah. Omong saja. Kan kalian semua kan sudah lihat nonton. Kamu kan selama ini kan kebanyakan kayak di video-video yang nonton, kamu datang bisa menceritakan. Dari yang saya lihat tadi kan ada titik tumpuan dan ada titik awalan dan ada titik tumpuan. Nah, titik awalan yang saya tidak mengerti titik awalan pada titik tumpuan dan mendarat. Itu mengertinya di bagaimana? Titik awalan, titik tumpuan dan mendarat. Yang mau Yang lain kita menghargai dia dulu. Nanti dia sampaikan biarpun salah, bagaimana kita tetap menghargai dia punya pendapat. Ini kan pendapatnya dia. Tolakan melayang dengan mendarat. Jadi baik. Untuk aktivitas senam lantai, yaitu lompat jongkok dan lompat kangkang ini kita lakukan dengan menggunakan alat. Yaitu yang pertama lompat jongkok, kita menggunakan tahapan-tahapan untuk melakukan. Seperti yang kita nonton tadi itu tahapannya seperti itu. Nah, tetapi sekarang kita harus bisa menteorikan. Oh, awalan harus buat apa, tumpuan harus buat apa, melayang harus buat apa, dan mendarat. Inilah teknik yang harus kita kuasai untuk melakukan lompatan yang baik. Dan kita harus kuasai dulu. Yang pertama, awalan atau ancang-ancang. Jarak sekitar 50 meter ke belakang dari, perhatikan ke sana, dari tepi lompat. Awalan atau ancang-ancang. Itu kita pasang kuda-kuda. Kita pasang kuda-kuda. Siapa yang bisa praktek? Yang pertama, awalan, yaitu kuda-kuda untuk melakukan lompatan itu harus ada awalan. Awalan atau ancang-ancang. Awalan atau ancang-ancang di jaraknya 50 meter dari tepi lompat ke belakang. Awalan atau ancang-ancang. Jadi di awalan atau ancang-ancang itu dengan salah satu kaki di depan dan satu di belakang. Tidak boleh sejajar seperti ini. Kenapa? Dia harus kuda-kuda. Kuda-kuda. Awalan atau ancang-ancang. Dia di depan saja begitu. Setelah listrik dibunyikan, lari secepat-cepatnya. Bertumpu. Pas mau masuk papan tumpuan, kurangi kecepatan. Ingat, pas mau masuk papan tumpuan, kurangi kecepatan. Bertumpu dengan 2 kaki. Kurangi kecepatan. Ingat, jangan sampai terlalu lari cepat sampai dengan pas mau kurang kecepatan tabrak ke sini, dembol. Tabrak ke sini. Jadi pas mau masuk papan tumpuan, kurang kecepatan, bertumpu dengan kedua kaki. Bertumpu dengan kedua kaki, dorong badan ke depan atas, bertumpu dengan kedua tangan. Melakukan gerakan lompat jongkok. Ini kan lompat jongkok.
dia harus jaga keseimbangan. Kalau tidak kita ini, ya, jaga keseimbangan. Dia bertumpu di sini, baru dorong pergi. Ya, di dalam keadaan itu. Tadi yang kamu lihat itu lompat kangkang, jadi dia harus buka di atas, baru dorong ke depan. Ini lompat jongkok, berarti dia tetap lurus ke depan. Ya. Jadi praktekkan. Nanti sebentar setelah praktek, saya kasih nilai bonus tambah. Samban tidak ternilai. Dia praktek saya kasih bonus. Biarpun ada kekurangan, ada kesalahan tetap saya, karena dia punya keberanian untuk melawan. Oke. Kayak jongkok dulu. Malu siapa? Nanti pakai sana. Tidak banyak. Oh, berhasil lurus Pak. Lurus. Oke. Oh, berarti kalian harus ada suntikan. Oh, baru bisa mau. Ini saya kasih bonus nilai ini, tambah nilai. Kalau 10 juga kalau mau berani saya kasih bonus nilai. Itu nilai di semester baru saya bonus tambah nilai 60 saya tambah 70. Oke. Ini ingat bukan kayak perhatikan ke sini. Halo. Bukan kayak terjun bebas, ini kayak orang mau berenang saja. Dari luar kolam dia langsung mau terjun bebas. Dia ada rumah ini kayak orang mau terjun bebas. Awas hati-hati. Kalau Anda tidak ada keseimbangan. Baik. Untuk pembelajaran senam nanti, lompat jongkok seperti tadi yang kita sudah laksanakan itu, artinya bahwa dalam melakukan senam nanti lompat jongkok, yang perlu kita perhatikan itu adalah awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat. Awalan itu kita mulai dari 50 meter dari papan seperti lompatan. Kita ancang-ancang di tempat, setelah itu lari secepat-cepatnya sampai paus memasuk papan tumpuan atau rekan, kurangi kecepatan, bertumpu dengan kedua kaki, dorong badan ke depan atas, melewati peti lompat di atas, bertumpu lagi satu kali. Jadi bertumpunya 2 kali, bertumpu di bawah dan kedua kaki, bertumpu di atas dan kedua tangan. Setelah itu dorong ke depan. Kalau posisi cangkang berarti kaki dibuka. Oke. Melebar ke kiri dan ke kanan, baru dorong ke depan dan keadaan jongkok. Kalau gaya jongkok berarti sampai di atas, posisi melayang di atas peti, dorong setelah bertumpu dengan kedua tangan langsung dorong ke depan. Ke depan pasti tidak mungkin dia di atas terus. Karena kamu bilang sekali itu udara, tetapi udara tidak mungkin. Pasti dia akan jatuh juga ya. Pasti dia akan jatuh. Nah, dan pasti mendarat. Mendaratnya dengan kedua kaki. Okay. Jadi harus antisipasi tadi. Jangan sampai ada yang mendarat dengan pantat. Okay. Harus mendarat dengan kedua kaki duluan. Kalau saat tadi itu kan karena kurang keseimbangan sampai dengan menyebabkan seperti itu. Okay. Kamu menabrak peti lompatan sampai jatuh itu kan karena kurang seimbang. Jadi itulah senam lantai lompat kangkang dan lompat jongkok. Baik, sudah hanya itu saja. Ada yang pembelajaran ini, nanti kita bertemu di pelajaran berikut. Nanti sebentar kasih tugas. Jadi sebelum kita ini saya kasih salah satu peserta didik untuk menutup kita dalam doa. Siapa tadi? Yang tidak.
Marilah kita berdoa dengan Ya Bapak, kami sudah selesai mengikuti pembelajaran kami. Sekarang kamu istirahat, lindungilah kami. Semoga bersama. Selamat pagi, Pak. Selamat siang Ibu. Ofisiat kita Pak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas luar biasa sekali ya. Nah, jadi pada tahap ini kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang atau bercakap atau melakukan percakapan terkait pasca observasi ya. Jadi pada tahapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Jadi pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Ya, jadi kita langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Bapak mengenai jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas? Baik, terima kasih terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas tadi. Perasaan saya sangat senang dan bangga terhadap saya sendiri karena menambah wawasan untuk berpikir kritis, dan yang berikut kepada peserta didik menambah motivasi untuk mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi terkait pembelajaran tadi perasaan Bapak itu senang supaya lebih mengapresiasi diri sendiri dan untuk memotivasi peserta didik seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada area pengembangan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran ya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas itu kita melakukan percakapan pra observasi. Itu area pengembangan yang Bapak ingin capai atau kembangkan itu ada 3 ya. Jadi ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilan ya. Jadi menurut Bapak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu apakah sudah berhasil atau belum? Baik, terima kasih terhadap area pengembangan yang saya sudah lakukan tadi. Masih ada banyak kekurangan, yaitu ada yang belum dicapai dan ada yang sudah dicapai. Oke, baik. Jadi dari ketiga aspek itu, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu, ada yang sudah dicapai dan ada yang belum dicapai seperti itu. Terus pada saat Bapak melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas, pasti juga ada kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam proses berlangsung ya, proses pembelajaran berlangsung. Apakah kendala-kendala yang Bapak hadapi? Baik, terhadap kegiatan pembelajaran tadi ada 2 kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama kurangnya respon peserta didik terhadap materi yang diberikan, yang kedua kurang konsentrasinya peserta didik terhadap materi yang diberikan. Baik ya. Jadi kendala yang Bapak hadapi itu peserta didik itu yang pertama kurang respon atau kurang aktif, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang berikutnya itu kurang fokus atau kurang konsentrasi terhadap materi yang diberikan. Terus terkait kendala-kendala itu, rencana Bapak untuk mengatasi kendala-kendala itu seperti apa? Rencana saya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan suntikan-suntikan terhadap peserta didik supaya dia termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran ini. Yang kedua, banyak memberikan aspirasi supaya mereka tetap semangat dan jangan cepat turun dalam melaksanakan. Oke, baik. Jadi ada 2 rencana Bapak ya di sini. Jadi yang pertama itu Bapak berencana untuk memberikan semacam penghargaan atau reward atau suntikan-suntikan seperti itu supaya mereka lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua, Bapak berencana untuk lebih banyak memberikan ice breaking supaya mereka jangan bosan, jenuh atau mengantuk di dalam seperti itu ya Bapak. Luar biasa sekali. Semoga apa yang direncanakan oleh Bapak ini dapat dicapai pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang Pak.